wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Wallahu ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Hasani yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dalam keadaan sehat. Semoga kita istiqomah mentadabbur Al-Quran dan meningkatkan keimanan kita, memperbaiki amal-amal soleh kita. Pada kesempatan ini kita membahas surah Al-Maidah ayat 70. Tadi sudah dijelaskan oleh Buya dan didampingi oleh Bu Rita dari Padang. Dan cukup jelas, kemudian tambahan-tambahan yang kita dapatkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman, khususnya Pak Hadril. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita menjadi sahabat setia dari Al-Quran dan yang tergabung di dalam Al-Hasani. Selanjutnya kita bacakan dulu ayatnya, kita bacakan tadabbur ini dari hasil yang kami himpun. Kita mulai dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad akhadna mitsaqa bani Israila wa arsalna ilaihim rusula kullama ja'ahum rusulum bima la tahwa anfusahum fariqan kazzabu fariqan yaqtulun. Artinya lebih kurang, sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan kami telah utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap datang seorang rasul kepada mereka dan dengan membawa apa yang tidak diinginkan oleh hawa nafsu mereka, maka sebagian dari rasul-rasul itu mereka dustakan, sebagian lagi mereka bunuh. Itulah kondisi yang ada pada Bani Israel. Kemudian kita lanjutkan dengan laqad akhadna mitsaqa bani Israil. Allah telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel, yaitu dengan kemudian perjanjian itu dibuat dengan pengiriman rasul-rasul kepada mereka, utusan untuk memberikan penjelasan kepada mereka, mengajak kepada mereka kepada tauhid, tetapi mereka tidak menerima rasul itu. Karena sehingga itu setiap kali datang seorang rasul yang memberikan tetapi tidak sesuai dengan keinginan mereka, kullama ja'ahum rusulun bima la tahwa anfusuhum, tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka itu menjadi persoalan. Persoalannya apa? Fariqum minkum kazzabu wa fariqum yaqtulun. Sebagian mereka dustakan, sebagian mereka bunuh. Kemudian di penjelasan ayat ini Abu Ja'far mengatakan dalam tafsir Tabari bahwa dikatakan Tuhan yang Maha Esa berfirman bahwa aku bersumpah kami telah berjanji dengan Bani Israel untuk ikhlas dalam bertauhid kepada kami dan melakukan apa yang kami perintahkan kepada mereka dan menahan diri dari apa yang kami larang kepada mereka. Maka kami utus kepada mereka rasul-rasul untuk
mentaati kami, ya, agar mereka mentaati kami, para Israel itu mentaati Allah maksudnya. Kami berjanji kepada mereka akan diberi pahala yang besar dan kami datangkan kepada mereka sesuatu yang tidak dikehendaki oleh jiwa mereka, tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka mereka mengingkari sekelompok dari para rasul dan membunuh sekelompok rasul yang lain. Mereka melanggar perjanjian kami, mereka melawan kami, dan mereka melanggar perintah kami. Itulah yang terjadi. Kemudian ayat berikutnya penjelasannya, kullama ja'ahum rusulun bima la tahwa anfusuhum. Tetapi setiap datang kepada mereka rasul membawa apa yang tidak sesuai dengan mereka, maka mereka dustakan. Parikon kazzabu wa parikon yaqtulun. Mereka dustakan dan mereka bunuh. Itulah yang dari ayat 170 ini banyak ayat yang semakna dengan ayat ini, diantaranya Al-Baqarah 87. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad ataina Musal kitab wa qaffayna ba'dihi birrusul wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadna bihul qudus afakullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum paparikon kazzabtum wa parikon taqtulun. Itu ayat ini menjelaskan kepada kita, walaqad ataina Musal kitab wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Di situ sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab Taurat kepada Musa dan kami telah menyusulinya berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul. Kemudian wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayatna biruhil qudus, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran atau mukjizat kepada Isa putranya Maryam. Kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Kemudian apakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kamu, lalu kamu menyombongkan diri. Dan sudah itu parikon kazzabtum wa parikon taqtulun. Maka beberapa di antaranya mereka kamu bunuh dan beberapa di antara kamu dustakan, beberapa di antaranya yang lain kamu bunuh. Itulah yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, menjelaskan surah Al-Qur'an 87 menjelaskan ayat Al-Maidah 70. Kemudian Allah berfirman pula dalam surah Al-Baqarah ayat 100, di situ bunyinya, awakullama ahadu ahdan nabazahu fariqum minhum bal aksaruhum la yu'minun. Nah, di situ dikatakan, patutkah kamu, aku lama ahadu ahdan nabazahu fariqum minhum, patutkah, itu maksudnya patutkah, ataukah mereka ingkar kepada Allah, maksud itu patutkah itu ada kalimat yang tidak tertulis, itu mereka ingkar. Kemudian baru kullama ahadu ahdan nabazahu fariqum minhum, setiap kali mereka mengikat janji, ya, segolongan mereka melemparkannya. Itu melemparkannya berarti tidak bahkan bal aksaruhum la yu'minun. Di situ ada bela nih, la yu'minun. Sebagian mereka tidak beriman. Itu merupakan satu pernyataan dari mereka, keadaan mereka. Mereka tidak, bahkan mereka sebagian tidak beriman. Al-Baqarah yang ayat 100. Nah, di sini mereka menjadi sesat. Kenapa sesat? Mereka tidak menerima apa yang datang dari Rasul. Mereka hanya mengikuti nenek moyang mereka saja, tidak memiliki petunjuk yang jelas. Mereka mengikuti nenek moyang mereka, di mana nenek moyang mereka tidak mempunyai petunjuk yang jelas. Dalam surah Az-Zukhruf Allah menjelaskan, bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Bal qalu, mereka berkata, bahkan mereka berkata, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya, ya,
orang-orang yang mendapat petunjuk mengikuti jejak mereka. Itu di situ orang-orang yang tidak mendapat petunjuk, itulah yang mereka dekat. Nah, di situ yang dikatakan mereka tidak dapat mengikuti orang yang tidak mendapat petunjuk. Ya. Orang yang tidak mendapat petunjuk ini kan itu kebanyakan mereka itu ya, orang yang itu yang mereka ikuti. Nah, seharusnya bapak-bapak mereka menganut agama. Nah, kami memberikan orang yang mendapat tunjuk, itu yang harus diikuti, tetapi mereka tidak mengikuti bapak-bapak mereka. Apabila mereka diperintahkan sholat, maka mereka membantah seperti yang dikatakan dalam surah Ahud, ya. Itu cerita Nabi Su'aib, qalu Su'aibu as-salatuka ta'muruka wa annatzuruka ma ya'budu aba'una au annab ala fi amwalina ma nasu innaka ala antal halimur rasyid. Jadi semua Musa berkata, apakah kamu menyuruh aku meninggalkan? Apakah kamu menyuruh, apakah sholatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan menyembah yang disembah oleh bapak-bapak kami? Nah, mereka tidak mau sholat karena dianggap sholat itu mereka meninggalkan sesembahan bapak mereka. Itu yang dimaksudkan di situ. Nah, atau kami membuat apa yang kami kendaki dengan harta kami. Innakala antal halimur rasyad. Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal. Ini Nabi Su'aib mengajak mereka bersolat, tetapi jawaban mereka, apakah Su'aib mengajak meninggalkan sesembahan bapak-bapak mereka. Tetapi para nabi itu mengajak menyembah kepada Tuhan yang satu, enggak kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengikuti agama nenek moyang mereka. Kemudian bagi mereka beriman, beramal soleh, termasuk orang yang beruntung, dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 57. Wallazi auzubillahi minasyaitonir rajim wallazina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharah wa nudkhiluhum dzillan dzalila. Situ katakan wallazina amanu wa amilus solihat sanudkhiluhum jannatin. Jannat. Orang yang beriman mengerjakan amal soleh, kelak kami masukkan mereka ke dalam surga. Bagaimana surga itu disifati di gambarannya, maka di situ disebut lanjutkan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Itu sungai-sungai di dalamnya mengalir, sungai-sungai dalam surga itu sungai-sungai mereka kekal di dalamnya. Itulah sifat dari surga dijelaskan dalam situ. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Kemudian di dalam surga itu disediakan pula bagi mereka lahum fiha azwajum mutahharah. Nah, mereka diberi, ya, di dalam mereka mempunyai pasangan itu. Azwajun itu sebenarnya dicocoki pasangan gitu. Pasangan-pasangan yang suci, tapi dimaknai istri yang suci. Jadi tidak ada datang bulan di situ. Wanudhiluhum dinlan zolilam. Kami masukkan mereka tempat yang teduh, tempat yang nyaman. Itulah tempat mereka disediakan di surga, tempat yang teduh, yang indah dan sulit diceritakan dengan kalimat kita yang terbatas. Nah, bagi mereka yang mengingkari Allah dan Rasulnya, mereka dilemparkan ke dalam neraka. Dijelaskan dalam surah Al-Mulk ayat 8, surah 867. Bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim takadu tamayyazu minal ghais kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Jadi mereka tadi kan dilemparkan ke dalam neraka. Takadu tamayyazu minal ghais, maka hampir-hampir terpecah neraka itu kena lantaran marah ditambah gitu. Kemudian mereka berkata, ulama ulqiya fiha faujun sa'alahum. Setiap kali mereka dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang kafir, maka penjaga mereka itu bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nazir, apakah belum pernah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan?
Maksudnya itu Rasul yang berperan memberi peringatan kepada mereka. Pertanyaan itu apakah? Tapi tidak perlu dijawab pertanyaan itu. Kenapa? Pertanyaan itu mengatakan bahwa sudah datang dulu sebelum kamu masuk ini, Rasul telah memberikan peringatan pada kalian, tapi kalian ingkar. Nah, kemudian ayat semakna dengan surah 70 dan 7 Al-Baqarah dan surah Al-Maidah 687 dijelaskan lagi pada ayat surah yang sama, surah Al-Maidah ayat 12. Di situ dikatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'asna minhum musna asrata naqiba. Wa qala Allahu inni ma'akum la in akamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullahi qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyiatikum wala udhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da zalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila wa ba'asna minhum musna asrata naqiba. Dan sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Dan kami telah angkat di antara mereka 12 orang pemimpin. Kemudian Allah berfirman, wa qalu Allahu inni ma'akum. Allah berfirman, sesungguhnya aku beserta kalian. La in aqantumus shalah. Gitu. Junggu jika kamu mendirikan sholat. Nah, Allah bersama kalian itu maksudnya di sini sifatnya Allahu inni ma'akum akan bersama kalian sepanjang kalian lain aqantumus shalah, sepanjang jika kamu mendirikan sholat. Artinya bukan setiap kita menjalankan sholat, kita selalu tidak tinggal sholat, maka kita berada dalam pengawasan Allah. Terlebih lagi kita di dalam sholat, karena kita dalam sholat itu adalah komunikasi antara manusia dan hambanya. Wa ataitumuz zakah, dan menunaikan zakat. Mereka menunaikan zakat, yaitu tentu pada waktunya, maka Allah bersama orang-orang yang menunaikan zakat. Kemudian wa amantum birusuli. Nah, beserta orang-orang yang beriman kepada rasul-rasulku. Jadi tidak membedakan antara satu dengan yang lain. Kemudian wa azartumuhum wa aqradtumullahi qardan hasana. Kamu membantu mereka, kamu pinjami Allah dengan pinjaman yang baik. Maksud pinjaman situ kita berinfak di jalan Allah, bersedekah di jalan Allah dan sebagainya. Ibu-ibu sudah jelas itu dengan pinjaman yang baik. Maksud yang baik itu sumbernya baik gitu, ya. Ya, bukan dari dia hasil korupsi, dia belanja bangunkan madrasah, bangunkan masjid, tidak ada manfaatnya sedikit pun. La ukaffiranna ankum sayyiatikum, sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosa kalian. Dosa-dosa ditutup. Nah, sesudah dosanya ditutup, berarti dosa dia bebas dari dosa. Kenapa? Karena dia melakukan sholat, berzakat, beriman kepada Rasul, kemudian memberikan infak dan sedekah di jalan Allah, kemudian ditutuplah dosa-dosa mereka. Setelah dosa yang ditutupi, wala udhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Itulah janji Allah, sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Tetapi kebaliknya, paman kafara ba'da zalika minkum, barang siapa kafir di antara kamu sesudah itu, maka faqad dhalla sawa as-sabil, sesungguhnya dia tersesat dari jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang satu. Dalam jalan satu itu adalah bagi umat Islam, jalan satu yang benar adalah jalannya Allah dan Rasulnya, yaitu
menurut Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman menurut pemahaman para sahabat, para nabi, para sahabat dan para pengikutnya pada generasi yang pertama dan orang-orang yang mengikutinya. Nah, itulah itu. Nah, kemudian dalam ayat pamangka para daza lika minkum, barang siapa di antara mukafir sesudah itu, kemudian faqad dalla sawa asabil, sesungguhnya dia adalah sesat dari jalan yang lurus, itu menunjukkan bahwa setiap manusia, ayat ini menjelaskan kepada kita, setiap manusia ada potensi untuk kembali kepada kekafiran. Pak, lihat di kalimat pamang kafara ba'da zalika minkum. Barang siapa di antara kian kafir setelah demikian itu, setelah beriman itu, di antara faqad dalla sawa asabi, mereka sesat. Oleh karena itu ada potensi untuk kembali ke situ, maka kita sebagai orang beriman, orang Islam, ya, harusnya kita selalu memohon kepada Allah agar kita istiqomah dalam keimanan dan beramal saleh kepadanya. Dan kita sudah tahu bahwa kita selalu berdoa berulang-ulang dalam sholat. Nah, kita baca minimal 17 kali surah Fatihah itu, berulang-ulang kita baca 17 kali. Nah, itu sebagai seorang beriman tidak mungkin dia sholat hanya, kalau dia betul-betul sholat, dia hanya 17 kali. Setidaknya ada, kalau dia ikut sholat rawatib 12 rakaat, kemudian 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, dan 2 sesudah isya. Kemudian itu dibangunkan istana di surga. Kalau ditambah sesudah zuhur, dia tambah 2 rakaat, jadi 4 sebelum 4 sesudah, fadilahnya buka di kitab Arba'in, itu dikatakan diharamkan bagi rasa untuk memakan dagingnya. Tetapi kalau subuh ditambah 1 itu ada lagi fadilahnya. Kemudian sebagai sebelum isya, sebelum asar 4 atau 2 itu ada rahmat, sebelum maghrib, sebelum isya, sebelum asar gitu. Nah, kemudian di dalam Al-Quran tadi, dalam Al-Fatihah kita baca 17 kali semalam, ada makna yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah itu, di antaranya yang kami bisa himpun. Pertama, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya pujiannya itu hanya Allah saja yang memiliki Rabbul Alamin. Di situ dikatakan tunjukin tuh tauhid Rabbul Alamin, tauhid rububiyah. Ada kedua lagi tauhid asma wal sifat. Di situ ada sifat Allah. Sifat Allah ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rabbil Alamin sebagai pencipta, kemudian Malik, Maliki Yaumiddin, Raja segala macam. Kemudian dia tempat kita memohon kepada Allah ketika beribadah kepada Allah, kita bermohon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesudah itu mohonan kita apa? Permohonan kita selalu mohon kepada Allah agar kita mendapat petunjuk pada jalan yang lurus. Itu berulang-ulang. Nah, kemudian dilanjutkan mohon dihindarkan dari kesesatan dan kemurkaan. Nah, itulah yang terkandung dari apa yang bisa saya himpun dari ayat-ayat yang kita jelaskan sini. Mudah-mudahan dengan pemahaman itu kita menjadi paham betul dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quran, sehingga kita berada di jalan yang lurus dan kita tidak termasuk dari dalam orang ayat tadi, akhir ayat apa? Pamang kafara ba'da zalika tadi, itu yang potensi itu kita terhindari. Karena itu kita istiqomah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memperbaiki ibadah-ibadah kita dengan mentadaburi Al-Quran dan memahaminya. Dan karena kita sudah dibekali tadabur Al-Quran itu, mudah-mudahan dengan metode itu kita juga bisa memahami al-hadis, ya, sunnah-sunnah yang sesuai yang kita anukan. Buat sementara kita perlancar dulu kita membahas Al-Quran dengan metode ini ataupun metode lain. Nah, kita data ini kita gunakanlah dengan metode ini, dengan perangkat-perangkat yang telah diajarkan oleh Buya kepada kita semua. Semoga kita
istiqomah dalam mempelajari. Demikian apa yang saya sampaikan ini, saya hanya membacakan saja dari apa yang saya himpun dari sumber-sumber yang ada yang saya miliki. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Namun demikian, saya sebagai pelajar itu tidak terlepas dari kekurangan. Kita harus maklum itu. Kita harus minta maaf pada yang banyak atas kekeliruan itu, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang mereka sumber ilmu dan dia mengajarkan kepada kita. Dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Sa'ad Murti.